Iya, baik, shalom semua. Saya berkuliah di Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya membawa sedikit materi dengan judul tugas saya, fungsi dasar sistem operasi. Pengertian umum sistem operasi tersebut dapat memiliki peran yang terpenting yang dapat memberikan nyawa atau kehidupan bagi sebuah komputer pada saat menjalankan program. Nah, oleh sebab itu besarnya tanggung jawab. Nah, intinya kita atau Anda perlu mengetahui sistem operasi dengan izin bahwa mengetahui definisinya, fungsi, jenis, hingga contohnya yang ternyata sering kita gunakan. Adapun juga terdapat banyak spekulasi mengenai pengertian sistem operasi komputer. Nah, hal ini bahwa dari ragam pendapat, sistem operasi definisinya tetap satu makna, yakni sistem yang terdiri atas berbagai komponen kerja hingga metode yang digunakan untuk memerintah dan menjalankan perangkat sesuai keinginan pengguna. Pengertian sistem operasi secara definisi. Sesingkatnya, sistem operasi merupakan sebuah software atau perangkat lunak sistem untuk mengolah sumber atau resources ke perangkat keras atau hardware agar dapat beroperasi secara optimal dan juga memudahkan interaksi dengan pengguna atau brainware atau orang yang menggunakan komputer tersebut. Nah, secara sederhana, hubungan antara software sistem operasi dengan komputer dapat saling membutuhkan satu sama lain, karena tanpa sistem operasi maka komputer tidak dapat menjalankan programnya. Sebaliknya juga pada sistem operasi tanpa komputer tentu tidak saja berguna. Adapun juga fungsi sistem operasi, dan yang pertama dapat menjalankan operasi dasar. Sistem operasi memiliki fungsi utama menjalankan operasi dan pemrograman dasar pada komputer. Operasi sistem atau sistem operasi sebagai dasar bagi perangkat lunak lain untuk beroperasi. Dan yang kedua, mengatur kinerja perangkat. Selain sebagai operasi dasar, sistem operasi bertindak sebagai resource manager dalam komputer. Tujuannya mengontrol fungsi dari perangkat keras seperti memory card, hard disk, CPU, dan perangkat keras penunjang lainnya. Bahkan sistem operasi diatur menjadi sistem penghubung aplikasi lain dengan hardware. Dan berikut yang ketiga, penyimpanan program atau aplikasi. Beragam aplikasi dapat komputer dalam komputer tersebut bukan hanya tersimpan dalam ruang penyimpanan, melainkan berada di dalam sistem operasi. Secara tak langsung aplikasi tersebut melekat pada sistem operasi dan hanya bisa dijalankan jika operasi sistem beroperasi. Dan keempat, menampilkan visualisasi laman. Nah, tampilan laman pada layar komputer atau smartphone rupanya berasal dari pengolah sistem operasi. Operasi sistem dengan cerdas akan mengolah bahasa pemrograman dari CPU, kemudian ditampilkan dalam bentuk grafis, teks, video, audio sesuai dengan apa yang ada pada laman tersebut. Dan yang kelima, mengamankan program. Sistem operasi definisinya tidak hanya sebagai perangkat lunak, melainkan membawa fungsi penting sebagai sistem pengaman ketika user sedang menjalankan suatu program. Hal ini sangat dibutuhkan dalam mencegah malware atau kejahatan atau siber lainnya. Nah, di sini ada juga jenis-jenis sistem operasinya. Yang pertama, distribut sistem operasi atau operasi sistemnya. Sistem operasi distribusi menggunakan prosesor di berbagai mesin. Nah, tujuannya memudahkan komputasi yang akan diberikan pada user secara cepat dan akurat. Dan yang kedua, batch OS. Sistem operasi ini menyatukan beberapa pekerjaan sehingga lebih efisien dan terselesaikan lebih cepat dan tidak memberatkan implementasinya. Dan ketiga, mobile operasi sistem. Hal ini digunakan pada kebutuhan perangkat mobile seperti Android dan iOS pada smartphone untuk memberikan fungsi yang sama.
Dan yang berikut multitasking operasi sistem. Nah, sistem multitasking sendiri adalah sistem operasi yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan secara bersama dalam satu perangkat CPU. Dan yang kelima, network operasi sistem. Nah, ketika ini juga menggunakan jaringan ya, operasi sistem berperan mengatur data atau dari keamanan user atau pengguna tersebut. Dan yang real time operasi sistem. Nah, hendaknya interval waktu dapat ditunggu pemrosesan lebih sedikit dengan respon input yang kecil sehingga akses lebih cepat. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya. Contoh sistem operasi sebagai berikut. Ada beberapa sistem operasi berikut ini yang tentu pernah ada sering digunakan. Itu yang pertama, Microsoft Windows. Nah, dengan tampilan menarik dan mudah dioperasikan menjadi MS Windows sebagai operasi sistem paling banyak digunakan. Dan yang kedua itu Linux. Operasi sistem ini dapat dimodifikasi, digunakan dan didistribusikan oleh user atau pengguna untuk optimalisasi program. Dan yang ketiga, Mac operasi sistem. Sistem operasi khusus buatan Apple komputer hanya dapat digunakan pada Macintosh. Dan yang ketiga, yang berikut Chrome operasi sistem. Sistem operasi satu ini paling populer pada saat berkat kecepatan loadingnya sangat efisien. Tapi next, mungkin itu dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.